Nah, nama saya Nurdin, biasa dipanggil Pak Itin. Saya berasal dari Desa Selumar, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Dulu biasanya Gate Pramun ini, makanya yang dikatakan Pramun dari kata peramuan. Jadi dari tumbuh-tumbuhan hampir 60% dari tumbuh-tumbuhan di Bukit Pramun ini berkhasiat obat. Jadi maka dibilang Bukit Pramun. Ini namanya pohon simpor laki. Kalau manfaat untuk kesehatan ini, akarnya bisa untuk obat amandel, dan pucuk daun ini bisa obat batuk panas dalam. Pucuknya. Jadi kalau zaman dulu biasanya ini kayu pohon simpor laki ini biasanya untuk tangkal binatang buas. Makanya cerita dulu kan, kalau Belitung ini kenapa tidak ada harimau, gajah, karena ada tumbuh pohon simpor laki. Kita kalau untuk ambil obat misalkan, biasa kita selawat dulu kan 3 kali biasa kan. Petua zaman dulu, orang-orang kakek datuk kita zaman dulu kan biasa gitu kan. Nah, kan kalau ngambilnya jangan tertimpa bayangan, nah, kan. Jumlah ini yang baru kita data ini tumbuh-tumbuhan ada 147 jenis. Yang dominannya di sini pohon pelepak, ada pohon ulin tadi, dungun, meranti masih ada, dan macam-macam, ada 147 jenis. Kita sih alhamdulillah kalau selama kita menjaga hutan ini banyak manfaat lah. Ya, pertama manfaatnya oksigennya, hutannya masih alami, airnya masih alami juga kan. Sekarang kita ambil air yang berumur 135 juta tahun menurut peneliti. Air ini super oksigen. Kita jaga ini kan untuk titip anak-anak cucu kan, kalau saya kan. Kalau udah ada kalau udah ada yang memperjuangkan ini, mungkin ini saya rasa sudah hancur. Jadi kalau saya, kalau banyak yang merusak itu kan, kalau yang banyak merusak hutan itu, kalau saya sudah sudah sedih lah kelihatan kan, kecewa gitu, karena selama ini kita cukup lah. Nah, kalau bagi saya kan, untuk masyarakat cukup lah, jangan dihabis ya lah hutan kita di Belitung ini. Harus kita jaga. Kalau pohon kan
Itulah kita lihat ini kan benda hidup kan, ya kan? Sama seperti kita kan, ya kan? Makanya kalau kita tuh kan seakan bisa bicara dengan pohon ini kan. Jadi kalau dia sakit, kita yang merasakan sakit juga. Meskipun mereka berbeda usia jutaan tahun, tetapi selama ratusan tahun mereka saling berbagi kasih, berpeluk, menjaga Bukit Pramun. Di awal itu Bukit Pramun ini mulai diinisiasi tahun 2006. Nah, karena pemahaman masa lalu sampai hari ini sebenarnya masih ada bahwa hutan tempat kita hidup dan kehidupan. Nah, apalagi di daerah kami ini, Desa Air Selumar, memiliki konsensi IUP PT Timah yang lumayan luas. Sehingga di waktu itu ada kekhawatiran kekurangan air bersih di masa depan. Nah, kemudian kami mulai memetakan potensi yang ada di desa kami dengan beberapa orang yang peduli waktu itu. Nah, akhirnya kita tentukanlah lokasi itu di Bukit Pramun. Hutan Bukit Pramun ini ternyata masuk kawasan hutan produksi batu hitam air gelarak namanya. Di bawah kalau sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, di waktu itu kami tidak memahami bahwa ini kawasan hutan apa tidak. Nah, kami hanya peduli bahwa di Bukit Pramun ini ada 12 titik sumber mata air bersih yang harus kita amankan waktu itu, dari mulai sumber mata airnya sampai daerah tangkapan airnya. Kemudian sering perjalanan waktu kami mulai mengidentifikasi potensi yang ada di Bukit Pramun selain dari potensi sumber mata air tadi. Nah, ternyata di dalamnya terdapat kearifan lokal. Jadi Bukit Pramun ini sebenarnya dia terjaga dengan baik, padahal lokasinya ini dekat dengan kampung, hanya 1 kilometer dari jalan raya. Seharusnya dengan potensi hutan yang bagus seperti ini dia sudah lama habis. Tapi karena ada kearifan lokal di sini yang kita jaga, kita lestarikan, semua masyarakat pun memahami bahwa kearifan lokalnya harus tetap ada karena dia identitas kita orang Air Selumar istilahnya. Jadi hutan ini adalah identitas kami sebagai orang Selumar yang memandang hutan itu sebagai tempat hidup dan kehidupan. Nah, pola pengelolaannya, pola kehidupannya itu kata orang tua kami bilangnya bahwa hakikat hidup dan kehidupan itu adalah perbuat kebaikan semasa hidup, karena di akhir kehidupan kita akan mati. Nah, intinya seperti itu. Akhirnya memang matinya kita itu harus meninggalkan warisan kepada anak cucu. Nah, filosofi inilah yang kami pakai dalam menjaga Bukit Pramun ini, agar kami juga memiliki pengetahuan tak kenal maka tak sayang. Kami mulai identifikasi flora dan fauna secara swadaya dan mandiri gitu. Waktu itu berdasarkan kearifan lokal, nama lokal yang kami ketahui dari sesepuh-sepuh kampung sini. Sekarang sebenarnya sudut pandang mayoritas orang ya terhadap hutan menurut kami itu sudah mulai bergeser, tidak seperti dulu. Orang melihat fungsi ekonomi misalnya, fungsi sama seperti tiga pola pengelolaan itu gitu ya. Ada fungsi kelestarian alamnya, lingkungan, kemudian fungsi sosial budaya, baru fungsi ekonomi gitu ya. Tapi orang baru bisa melihat fungsi ekonomi sekarang ini adalah batangnya ditebang, dijual, uangnya dapat. Atau di dalamnya ada potensi batu granit yang kita tambang atau timah yang kita tambang, baru dia memiliki fungsi ekonomi. Nah, sekarang kalau dulu berbeda. Berbeda itu dalam hal adalah hutan ini adalah menyimpan debu gitu. Dia yang menyimpan debu segala macam hal, entah itu hal mistis pada zaman dahulu atau masalah hal penyakit. Nah, orang kita di zaman dulu dia memahami jika hutan habis, debu ke kampung, dia masuk kampung, kita menjadi sakit, maka banyak kerugian-kerugian yang kita alami. Misalnya kita harus ke rumah sakit dan segala macam, bahkan ayam ada istilah sampar itu,
ayam itu dengan ayam puluhan ratusan ini bisa mati seketika gitu, karena debunya itu masuk ke kampung. Artinya banyak kerugian-kerugian. Nah, pola-pola ini sebenarnya zaman dulu terjaga, sekarang tidak. Sekarang sudah jauh berbeda. Fungsi ekonomi itu harus ditebang, harus ditambang, kayak gitu, baru bisa. Nah, pulau kecil seperti Belitung itu sangat rentan. Dari yang kami dinasehati sama orang tua dan orang-orang yang berpendidikan tinggi, bahwa pulau kecil itu paling rentan di masa depan ada krisis kekurangan air bersih. Nah, ini yang paling isunya waktu itu. Nah, 12 titik sumber mata air itu sudah luar biasa lah, sementara yang lain udah pada habis gitu. Nah, intinya kalau masalah pengelolaan hutan dengan potensinya, tambang dengan segala permasalahan, sebenarnya bukan masalah hutannya, bukan masalah tambangnya, tapi dampak sosialnya gitu. Ini yang lebih penting sebenarnya. Bagaimana keberadaan hutan mampu mengaruhi sistem sosial masyarakat setempat. Nah, kalau timah misalnya, timah dia juga mampu mengaruhi sistem sosial masyarakat setempat. Dalam kehidupan keluarga pun berubah pola. Misalnya gitu dengan timah. Saya sering ke laut. Ke laut saya 1 minggu. Dalam 1 minggu saya titipkan ke istri 50.000. Tapi setelah main timah, saya 1 hari mampu beri istri 500.000. Nah, setelah timah nggak ada, itu fashionnya, gaya hidupnya nggak akan berubah. Nah, ini akan menggeser lagi pemikiran lagi. Nah, harapan kita minimal saat ini dengan kawan-kawan lain di Belitung pengelola hutan mampu memberikan pembanding lah. Nah, di masa depan gitu ada pembanding bahwa ternyata bukan hanya kearifan lokal itu bukan hanya harus kita jaga, kita gali, tapi ternyata dia pun mampu menghasilkan dan menjadi solusi ekonomi kita di masa depan. Itu sebenarnya yang kita harapkan dari pengelolaan hutan di kawan-kawan yang ada di Belitung. Obat yang paling langka juga di desa Kemiri ini ada obat namanya batang bentak. Buahnya makan sebuah itu bisa setahun nak demam. Itu ada juga, ada dari getah, ada dari kulit kayu, ada dari daun kayu, ada juga dari akar-akar kayu. Jadi berjumlahnya 113 macam yang ada di desa Kemiri, Kecamatan Membalong. Ada di hutan adat, ada juga di hutan rerang. Nama hutan ada hutan namanya ada hutan Titi Jemang, ada hutan Topak, ada hutan Naik Mudor. Itu ada separuh hutan adat, ada separuh hutan dilarang, tidak boleh dilarang, tetapi semua dilarang apabila masyarakat perlu diambil tempat dilarang tadi itu bisa diambil, tetapi nak permisi dari ketua adat, permisi dari dukun pemangku adat. Yang dapat diambilnya itu hutan tidak dilarang, tetapi disayangi gitu. Contoh hutan lagi? Contoh hutannya seperti hutan-hutan tempat-tempat jauh dengan upacara adat. Kalau tempat upacara adat kan otomatis hutan adat, seperti seperti dekat jauh-jauh dari sungai misalnya, itu boleh diambil. Tetapi cukup dengan kebutuhan satu manusia itu, dia butuh 50 batang lah. Lewat dari itu tidak dibolehkan lagi. Ancaman sekarang yang sangat aku sayang itu pertama harusnya kita jaga lingkungan, karena aku mengingat juga masyarakatnya ke depannya lingkung itu agak-agak sempit, dan juga di dalam hutan-hutan yang aku sebut tadi itu banyak juga untuk memprioritas masyarakat, idang pencarian masyarakat juga, ekonomi masyarakat. Ada nyungau, ada cari burung separuh, ada juga kadang-kadang mereka ada juga cari binatang dek pelanok dan limak, kadang-kadang sebelahnya dimakan, sebelahnya dijual, kan itu untuk membantu ekonomi masyarakat juga. Maka dari itu jadi kusangan lah
ku sayang itu. Yang ngaraunya kadang-kadangnya segerintil mak uman, kadang-kadang siko dua kenanya sekampung, itu yang paling aku tak suka. Sawit kan gitu. Kalau sawit itu otomatis kalau desa Kembiri itu jangan ada kemarau 3 bulan. Kalau ada kemarau ke 3 bulan susah minum orang masyarakat desa Kembiri. Pada umumnya kecemasan balong. Susah minum. Harapan aku tolong juga kepada semualah yang bertugas, yang berhak kita pertahankan. Pada umum saya pertama Kecamatan Malong desa Kembiri, keduanya sebelitong lah mendepat, jangan ada kena bencana. Dalam konteks alam, kita bisa lihat bahwa bagaimana masyarakat tradisional di Pulau Belitung yang sangat dekat dengan alam, sangat membutuhkan alam. Dan kehilangan alam itu akan merupakan satu ancaman besar, karena akan menghilangkan satu siklus kehidupan. Tidak hanya siklus ekosistem, tapi siklus kehidupan secara sosiokultural. Misalnya mereka punya rentetan waktu melalui musim. Masyarakat pesisir, baik mereka yang hidup secara agraris maupun hidup secara kemaritiman, mereka hidup dengan aktivitas ekonomi di laut maupun di darat, bercocok tanam ataupun nelayan, mereka butuh bulan misalnya. Ada penanda bulan di Belitung. Penanda bulan ini penting. Kapan orang harus datang ke laut untuk menyulo atau mencari udang, mencari kepiting. Kapan mereka harus bercocok tanam. Kapan mereka harus menebang pohon. Itu ada siklusnya semua. Dan alam semesta diwarisi oleh nenek moyang kami di Belitung itu sudah mengajarkannya sangat kental. Banyak orang-orang yang bergerak di bidang kebudayaan, kemudian mereka juga bergerak di bidang lingkungan, bahwa menjaga hutan, menjaga ekosistem itu penting. Mengapa? Karena kehilangan ekosistem, kehilangan hutan, maka akan kehilangan 7 unsur kebudayaan secara universal. Sistem bahasa, sistem religi, kemudian ada sistem ekonomi, sistem pengetahuan, dan lain sebagainya. Ketika satu pohon hilang, maka sistem pengetahuan akan hilang, akan terputus, ada missing link antara generasi satu ke generasi yang lain. Ini menjadi ancaman bersama, ini menjadi masalah bersama. Makanya kami di Yayasan Pusat Studi Kebudayaan Belitung bekerjasama dengan kawan-kawan yang lain di Ceput Inisiatif, dengan kawan-kawan di Kembiri, Tiang Balai, dengan Dok di Tebak Rasau, atau dengan kawan-kawan Paramun, dengan Adong, bersepakat bahwa memperjuangkan alam semesta, memperjuangkan ekosistem adalah tidak hanya memperjuangkan hari ini, tapi merawat ingatan masa lalu untuk menghadapi kehidupan masa depan. Karena itu, menjaga ekosistem adalah wajib dan harus diperjuangkan bersama-sama.